5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria saja adik-adik. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Pertemuan para Perempuan Indonesia yang pertama. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya adalah Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantoro, dan Nona Suyatin. Nah, Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Lalu pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929 PPI ini mengadakan kongres lagi di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII. Artinya apa? Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Lalu tanggal 20 sampai 24 Juli tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang kedua di Jakarta yang dipimpin oleh Nyonya Sri Mangun Sarkoro. Nah, kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan ketiga berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 dipimpin oleh Nyonya Emma Puradiredja atau Purodiredjo ya adik-adik ya, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di badan perwakilan. Nah, dalam kongres tersebut disetujui tentang rancangan undang-undang tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa dan disepakati tanggal lahir PPI itu tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Ini adik-adik ya, mengapa tanggal 22 Desember itu ada Hari Ibu? Itu karena ada kesepakatan di Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia ini. Adik-adik, ayo kita temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan Kongres Perempuan Indonesia tadi. Nah, di bacaan tadi ada kosakata bakunya, ada kongres, mengubah, istri, perserikatan, dan modern. Jadi tulisannya modern tuh seperti ini adik-adik. Lalu kosakata tidak bakunya apa? Ternyata kongres itu orang Indonesia sering menulisnya itu G-nya double. Seharusnya G-nya itu hanya ada satu. Mengubah itu biasanya kita kosakata tidak bakunya adalah merubah ya, merubah. Nah, istri itu tidak pakai seharusnya tulisannya ya adik-adik ya kosakata bakunya, tetapi kita sering menuliskan istri. Nah, seperti itu. Lalu perserikatan itu kosakata bakunya. Kosakata tidak bakunya adalah perikatan. Dan modern itu tulisan yang betul
kosakata yang betul penulisannya seperti ini, tetapi kita sering menulisnya modern. Nah, di sini seharusnya kan tidak pakai e. Itu kata baku dan tidak baku pada bacaan tadi. Kita akan bersama-sama menuliskan informasi penting dalam bacaan tadi ya, menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini adalah bagan Kongres Perempuan Indonesia. Kapan Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Nah, Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan itu selama 3 kali ya. Nah, pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Lalu pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang kedua di Jakarta. Nah, Kongres Perempuan ketiga itu berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Lalu di manakah Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Kongres pertama di Yogyakarta, kedua di Jakarta, ketiga di Bandung. Siapakah peserta dari Kongres Perempuan Indonesia? Pesertanya adalah wakil dari berbagai organisasi wanita di Indonesia. Lalu apa hasil Kongres Perempuan Indonesia yang pertama? Nah, hasilnya di Kongres Perempuan Indonesia yang pertama ini membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Di sini juga berhasil merumuskan tujuan untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Lalu apa hasil kongres yang kedua? Nah, Kongres Perempuan Indonesia kedua itu membahas tentang masalah perburuan perempuan dan pemberantasan buta huruf adik-adik ya. Lalu hasil kongres ketiga apa? Hasil kongres ketiga ini membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di badan perwakilan. Nah, dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan yang modern. Ini tadi ya peta pemikiran atau bagan tentang Kongres Perempuan Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh para perempuan Indonesia pada masa pergerakan dan kebangkitan nasional merupakan salah satu bentuk perwujudan cinta tanah air mereka terhadap Indonesia adik-adik. Ayo kita tumbuhkan kesadaran dalam diri untuk cinta tanah air dengan menyanyikan lagu berikut. Nah, adik-adik ya bisa nyanyikan lagu Tanah Airku. Nah, ini ciptaan dari Ibu Sud. Itu sekat temponya adalah larghetto dan nada dasarnya adalah do sama dengan bass ya. Biasanya kalau nada do sama dengan bass itu diawali dari nada do diakhiri dengan nada do, atau diawali dengan nada sol atau mi tapi diakhirinya dengan nada do. Nah, adik-adik bisa ya menyanyikan lagu Tanah Airku ini. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Tanah Air? Nah, yang mungkin yang kalian rasakan adalah bangga karena tanah air Indonesia itu begitu berharga dan patut kita jaga kelestarian dan keindahannya. Bagaimanakah nada dan tempo lagu dari Tanah Airku tadi? Nah, adik-adik, di sini nada dasarnya adalah do sama dengan bass. Biramanya itu 4/4. Temponya adalah larghetto. Larghetto itu adalah tempo yang lambat namun lebih cepat daripada largo. Largo itu kan lambat adik-adik. Cuma larghetto itu lambat tapi lebih cepat sedikit daripada largo. Apakah lirik lagu Tanah Airku ini mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air? Iya ya adik-adik ya, mencerminkan sekali. Mencerminkan betapa luas dan indahnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari kecintaan terhadap tanah air menunjukkan bahwa untuk menjaga kelestarian dan keindahan tanah air itu dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Nah, adik-adik di sini nilai yang terkandung pada lagu Tanah Airku adalah
cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi lagu tadi itu mencerminkan betapa kita itu sangat mencintai tanah air kita dan bangsa kita. Bagaimana caramu mencintai tanah air? Nah, sebagai pelajar, pertama kalian harus merasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Rasa bangga itu tentu saja tidak akan muncul tanpa adanya rasa memiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan tanah air. Setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Itu tadi ya cara-cara mencintai tanah air kita. Nah, persamaan hak dan kewajiban antara golongan pria dan wanita dalam bidang tertentu merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia. Dalam melakukan kegiatan demi kepentingan bangsa dan negara, setiap golongan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, adik-adik. Alasan-alasan yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, dan golongan harus dikesampingkan dengan tetap menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Nah, sikap tersebut juga berlaku dalam bidang kebudayaan. Nah, di sini adik-adik kita akan belajar tentang kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akar budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional itu juga diatur loh adik-adik dalam UUD 1945 bahwa pemerintah itu memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab dari seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya karena kebudayaan daerah ini merupakan akar dari kebudayaan nasional kita. Lalu upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional yang lainnya adalah sebagai berikut. 1. Secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat, terutama kepada kaum muda. Kaum muda harus mau mengenal tentang budayanya, adik-adik. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Yang ketiga, dengan pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai muatan pelajaran lokal wajib di sekolah-sekolah. Misalnya kalau di Jawa itu ada, di Jawa Tengah ya adik-adik ada muatan lokal bahasa Jawa. Itu belajar benar-benar tentang bahasa Jawa. Lalu yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan dari daerah orang lain. Yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan dari leluhur. Itu tadi upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Ayo coba adik-adik tunjukkan sikapmu terhadap pernyataan-pernyataan pada tabel berikut sesuai dengan pemahaman konsepmu mengenai penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan keragaman di Indonesia. Contohnya di sini ada pernyataan mempelajari kesenian dari daerah lain. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Kalau Kak Citra di sini tidak setuju. Kalau Kak Citra di sini setuju, maaf. Nah, alasannya mengapa kita harus mempelajari kesenian dari daerah lain? Ya, untuk mengetahui kesenian dari daerah lain yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Yang kedua, mengagung-agungkan suku bangsanya sendiri. Pasti tidak setuju adik-adik ya. Karena kalau kita terlalu mengagung-agungkan suku bangsa kita sendiri, maka akan menimbulkan permusuhan dengan suku yang lain. Setelah itu, yang ketiga, memilih ketua kelas berdasarkan kesamaan daerah asalnya. Ya, tidak setuju juga adik-adik ya. Nah, dengan memilih ketua kelas berdasarkan kesamaan daerah, itu menunjukkan sikap kurang menghargai perbedaan. Berikutnya, memilih-milih teman berdasarkan kesamaan daerah saja.
ya tentunya juga tidak setuju ya. Memilih teman hanya yang daerah saja itu kurang menghargai perbedaan. Tidak mengikuti upacara, ya jelas ini tidak setuju karena ini tidak menunjukkan sikap cinta tanah air. Mengibarkan bendera merah putih setiap hari besar kenegaraan. Setuju ya, karena ini menunjukkan sikap cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Mempelajari bahasa asing. Ya, mungkin tidak hanya bahasa asing saja yang harus kita pelajari. Ini sebenarnya bisa setuju dan tidak setuju adik-adik ya. Kalau terlalu mengagung-agungkan bahasa asing juga tidak baik. Kita juga harus belajar bahasa daerah ya. Sebenarnya mempelajari bahasa asing itu juga memperluas wawasan, tetapi kita juga harus mau belajar bahasa kita sendiri. Berdiam diri di rumah ketika ada kegiatan kerja bakti di lingkungan. Ini juga tidak setuju karena sikap ini tidak menunjukkan ya sikap yang mau menghargai persatuan dan kesatuan. Lebih memilih memberi upah kepada orang lain untuk menggantikannya dalam kegiatan ronda malam. Ini juga tidak setuju ya, karena kurang menghargai kebersamaan di lingkungan sekitar. Bagaimana nih adik-adik cara kelompokmu menunjukkan sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu? Nah, di sini ada contoh dari keragaman suku bangsa dan budaya dan sikap yang harus kita tunjukkan. Misalnya ada anak yang bersuku lain. Nah, kita ya sikapnya mau berteman dengan baik dan tidak saling mengejek suku masing-masing. Lalu di sini ada pertunjukan kesenian ya. Kesenian daerah lain ya. Ini kesenian. Ya, kita sikapnya bagaimana? Ikut mempelajari dan menyaksikan pertunjukan. Lalu misalnya ada teman sedang melaksanakan upacara adat. Ya, kita bisa ikut menghadiri atau tidak mengganggu juga. Lalu memberikan perhatian upacara adat teman kita. Lalu berikutnya ada pemilihan ketua kelas. Biasanya ada keragaman di situ. Nah, memilih ketua kelas itu berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan asal daerahnya. Lalu jika ada teman yang sedang sakit, ya kita berkunjung dan memberikan semangat walaupun mungkin dia berbeda daerah asalnya atau berbeda sukunya dari kita. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.